Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar mengenai bahasa query formal. Apa itu bahasa query formal? Jadi di sini, dalam bahasa query formal ada dua dasar pembentukan bahasa query, yaitu dengan aljabar relasional atau kalkulus relasional. Pertama, yang banyak kita pakai atau yang secara umum dipakai adalah aljabar relasional. Untuk itu, untuk pembahasan kali ini kita akan lebih banyak membahas mengenai aljabar relasional. Di sini, untuk aljabar relasional sendiri adalah kumpulan operasi terhadap relasi atau tabel di mana setiap operasi menggunakan satu atau lebih relasi. Jadi di sini ada beberapa relasi ya, untuk menghasilkan satu relasi yang baru. Bahasa query yang didasarkan pada operasi-operasi dalam aljabar relasional merupakan bahasa query yang prosedural. Jadi, untuk bahasa query prosedural ini, dia itu bertahap prosesnya. Di sini ada operator relasionalnya. Ada restrict atau omega ini adalah pemilihan tuple atau record. Jadi di sini adalah bentuk dari seleksi. Lalu ada project atau projection, yaitu pemilihan atribut atau field, yaitu kita akan menampilkan sesuatu. Lalu divide adalah membagi, join adalah menggabungkan. Lalu aljabar relasional itu mempunyai dua operator. Yang pertama adalah operator dasar untuk fundamental operasional, yang kedua yaitu operator tambahan untuk additional operasional. Oke, saya memberi contoh berikut. Ada beberapa relasi ya. Ada relasi mata kuliah, ada relasi mahasiswa, relasi registrasi, dan juga relasi dosen. Dari sini dapat kita lihat berarti ini tentang akademik, sistem database akademik atau perkuliahan. Oke, sebelum kita masuk membahas lebih lanjut tentang operator-operator dasarnya, saya akan menjelaskan pengertian dari setiap operator dasar. Operator dasar pertama yaitu selection. Di sini operasi selection itu menyeleksi tuple-tuple pada sebuah relasi atau relation yang memenuhi predikat atau syarat yang sudah ditentukan. Lalu di sini ada projection. Projection adalah suatu operator yang beroperasi pada sebuah relation atau relation, yaitu membentuk relation baru dengan mengcopy atribut-atribut dan domain-domain dari relation tersebut berdasarkan argumen-argumen pada operator tersebut. Lalu ada Cartesian product. Di sini adalah operator dengan dua relasi untuk menghasilkan tabel hasil perkalian Cartesian. Lalu ada union. Ini union itu menggabungkan ya, berarti operasi untuk menghasilkan gabungan tabel dengan syarat kedua tabel memiliki atribut yang sama, yaitu domain atribut ke-i masing-masing tabel harus sama. Lalu ada set difference. Operasi ini untuk mendapatkan tabel di suatu relasi, tetapi tidak ada di relasi lainnya. Lalu ini ada operator tambahan ya. Tadi operator dasar, kita masuk ke operator tambahan itu ada set intersection atau irisan, yaitu operasi untuk menghasilkan irisan dua tabel dengan syarat kedua tabel memiliki atribut yang sama. Domain atribut ke-i kedua tabel tersebut sama. Lalu ada theta join, operasi yang menggabungkan operasi Cartesian product dengan operasi selection dengan suatu kriteria. Dan juga ada natural join, operasi yang menggabungkan operasi selection dan Cartesian product dengan suatu kriteria pada kolom yang sama. Yang keempat itu ada division. Di sini division merupakan operasi pembagian atas tuple-tuple dari dua relation. Oke, kita terlebih dahulu akan belajar tentang operator-operator dasar ya. Baiklah, di sini ada beberapa relasi, yaitu relasi mata kuliah, relasi mahasiswa, relasi registrasi, relasi dosen. Dan setiap relasi mereka mempunyai atribut atau kolom. Nah, di sini kita akan coba untuk selection ya. Contohnya misalnya, sini selection pakai
simbol omega ya di sini. Oke, di sini contoh. Kita coba mencari tupel-tupel dari mahasiswa yang memiliki jenis kelamin laki-laki. Jadi untuk bahasa formal query-nya yaitu seperti ini. Jadi kita hanya mencari yang jenis kelaminnya laki-laki. Oke. Hasilnya yaitu seperti ini. Hasilnya yaitu nama mahasiswanya ada Hafiz, Rafa, Arif, Aris, dan Bambang. Dan mereka itu semuanya laki-laki. Karena kita pakainya selection, maka nanti tampilan yang akan keluar berupa tupel-tupel, di mana nanti NIM-nya, nama mahasiswa, alamat, dan jenis kelaminnya itu juga akan keluar. Seperti pada relasi atau tabel semula. Lalu contohnya, kita akan menampilkan data mata kuliah yang memiliki kode 360 atau yang memiliki SKS 4. Nah, kita masih pakai ini Omega untuk selection. Lalu kode mata kuliah sesuai dengan atributnya di sini, kode mata kuliah. Lalu dengan kode 306, ya ini juga kode mata kuliah 306. Kita lihat di sini 306 ternyata tidak ada, tapi syaratnya ada dua, antara dia memiliki kode 306, ini 306 ya, 306, atau yang memiliki SKS 4. Kita lihat yang memiliki SKS 4 ternyata ada ya di sini. Oke, jadi hasilnya untuk relasi kode mata kuliah itu kode mata kuliah 207, 547, dan 305. Karena dia itu kode-kode mata kuliah yang memenuhi prasyarat dengan SKS 4. Ini hasilnya seperti ini untuk selection. Lalu kita masuk ke projection. Di sini benar-benar menampilkan dari atribut yang ingin kita tampilkan. Contohnya, kita ingin menampilkan nama beserta gaji dari dosen. Berarti kita pakai simbol ini. Saya perbesar dulu. Oke, kita akan menampilkan atribut nama dosen dan gajinya. Diambil dari relasi dosen. Nah, ini relasi dosennya. Kita ambil atribut nama dosen dan gaji. Hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya yaitu Cartesian product. Contohnya kita ingin menampilkan NIP nama dosen dari relasi dosen, kode mata kuliah, nama mata kuliah dari relasi mata kuliah, di mana dia mempunyai syarat untuk yang ditampilkan dengan jumlah SKS-nya adalah 2. Oke, maka untuk membuat bahasa query formalnya yaitu seperti ini menggunakan simbol, lalu NIP, nama dosen, kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, di mana SKS-nya itu yang akan kita tampilkan, kita select, yaitu SKS sama dengan 2, dan menampilkan dosen, NIP, dan mata kuliah, dan juga NIP-nya. Di mana di sini relasi yang akan kita ambil yaitu dari relasi dosen dan relasi mata kuliah. Makanya di sini tulis dosen X mata kuliah. Dapat kita lihat di sini kita akan pakai relasi dosen dan relasi mata kuliah. Di sini di relasi mata kuliah sudah ada NIP-nya. Di relasi dosen juga ada NIP-nya, di mana ini akan menghubungkan antara relasi dosen dengan relasi mata kuliah.
Hasilnya ada 2 dosen yang mengajar sebanyak 2 SKS, yaitu Suryani dan Irviani. Ini adalah tampilan yang akan keluar. Selain Cartesian product, lalu ada union, yaitu menggabungkan berdasarkan kolom kota mahasiswa dengan tabel dosen. Jadi contohnya kita akan menampilkan kota pada relasi mahasiswa dan kota pada relasi dosen, di mana nanti akan kita gabungkan atau union. Nah, di sini di relasi mahasiswa ada kota atau alamatnya, di relasi dosen juga ada kotanya, akan kita gabungkan. Hasilnya seperti ini. Oke, bahasa formal yang selanjutnya yaitu set difference. Operasi untuk mendapatkan tabel di suatu relasi, tapi tidak ada di relasi lainnya. Oke, tampilkan nama dari mahasiswa yang tinggal di Depok, tetapi bukan berjenis kelamin perempuan. Jadi di sini kita akan melihat mahasiswa yang tinggal atau alamatnya di kota Depok, namun dia itu bukan berjenis kelamin perempuan atau hanya berjenis kelamin laki-laki saja. Untuk query pertama, kita tampilkan nama yang tinggal di Depok. Inilah kenapa aljabar untuk relasinya secara prosedural. Bahasa query-nya untuk yang formal ini secara prosedural, karena kita ketika akan menulis query itu secara bertahap. Di sini pertama kita akan menampilkan nama mahasiswanya, lalu kita select alamatnya di kota Depok. Siapa saja mahasiswa yang alamatnya di kota Depok? Ada Hafid, Rafa, Naya, dan Aris. Lalu untuk query kedua yaitu kita tampilkan nama mahasiswanya, kita select atau pilih yang jenis kelaminnya perempuan. Di relasi mahasiswa, itu siapa? Yaitu Naya. Selanjutnya kita minuskan atau kurangi, yaitu query 1 minus query 2. Nah, kita tampilkan nama mahasiswa yang dengan alamat di Depok, diminuskan dengan nama mahasiswa dengan jenis kelamin perempuan. Hasilnya yaitu seperti ini. Nama mahasiswa Hafiz, Rafa, dan Aris. Lalu kita masuk ke set intersection. Di sini adalah operasi untuk menghasilkan irisan dua tabel dengan syarat kedua tabel memiliki atribut yang sama. Jadi kalau kita akan melakukan set intersection, kita harus lihat atributnya sama atau enggak. Kita lihat tabel nilai sistem basis data dan nilai struktur data. Ini adalah sistem basis data ini mata kuliahnya ya. Nah, jadi ada dua mata kuliah sistem basis data dan mata kuliah struktur data. Nah, di sini kita akan lihat kalau atributnya ada name, nama, dan nilai. Begitu pula dengan di relasi nilai struktur data, dia juga punya atribut name, nama, dan nilai. Nah, untuk bahasa query formalnya dari set intersection, yaitu seperti ini, contohnya, kita ingin menampilkan nama, dan kita pilih di situ adalah nilai struktur basis data. Irisan kita tampilkan nama, nilai yang ini nilai sistem basis data, irisan nama, nilai struktur data. Oke, di sini dapat kita lihat di nilai sistem basis data. Maksudnya mahasiswa yang mengambil mata kuliah sistem basis data dan juga mengambil mata kuliah struktur data yaitu Naya. Di sini dapat kita lihat Naya, dia mengambil dua mata kuliah tersebut. Berarti hasilnya yaitu Naya. Itu salah satu cara untuk membuat bahasa formal atau bahasa query formalnya.
Demikian untuk perkuliahan kali ini atau pembahasan mengenai bahasa formal atau bahasa query formal. Apabila ada pertanyaan, bisa kita lanjutkan melalui chat. Terima kasih. Sukses untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.